Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du. Dewan Hakim yang arif nan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang kami banggakan. Di era digital 4.0 seperti sekarang ini, telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi melalui media sosial atau komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa, karena hanya dengan bermodal smartphone dan kuota, kita dapat menjelajah seisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dan berita pun dapat kita ketahui dengan sekejap mata. Karena itulah media sosial begitu diminati di negara kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan pengguna internet di Indonesia saat ini mencapai 73 juta jiwa dan penggunanya didominasi oleh anak muda. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat kerap menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang dahsyat. Dari mulai kecanduan chatting, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos lainnya, sampai dengan kecanduan game online, video porno, judi, bahkan hobi menyebarkan berita-berita hoax. Semua ini berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa, dikarenakan semakin mewabahnya kekerasan, permusuhan, sentimen antar agama, suku, dan golongan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Padahal hadirin, untuk membangun bangsa yang mulia, maka diperlukan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mampu membangun karakter bangsa nan mulia di tengah kemajuan digitalisasi teknologi yang tiada tara? Sebagai jawabannya, perkenankanlah kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Membangun Karakter Bangsa di Era Digital, dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat 33. yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih,
Maha Penyayang. Wahai jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah. Kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin hadirat yang kami cintai, Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil juz 4 halaman 110 menjelaskan, ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard, ay in qadartum an takhruju min jawanibis samawati wal ard haribina minallahi farrina min qada'i. Artinya, wahai jin dan manusia, jika kalian sanggup keluar dari sisi-sisi langit dan bumi, kalian berdua melarikan diri dari Allah dan lari dari ketetapannya. Dan Al-Khazin di dalam tafsirnya Lubabut Ta'wil fi Ma'ani Tanzil juz 7 halaman 6 menjelaskan, ini stata'tum an tanfudu min aqtaris samawati wal ard, ay fatu'ajizu rabbakum hatta la yaqdiru alaikum fakhruju. Jika kalian sanggup keluar dari segala penjuru langit dan bumi, kemudian kalian mampu melemahkan Tuhan kalian sehingga dia tidak lagi peduli terhadap kalian, fakhruju, maka keluarlah. Dan pada kalimat illa bisultan ditafsirkan oleh Al-Khazin, la taqdiruna 'alan nufuzi illa biquwwatin wa qahrin wa ghalabatin. Wa qala Ibnu Abbasin illa bisultanin illa bibayyinatin minallahi ta'ala. Kalian tidak akan sanggup melakukannya kecuali dengan kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang mengingatkan bahwa manusia tidak bisa lari dari Allah dan lari dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga memotivasi manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi, dengan catatan bahwa kesanggupan manusia dalam mengembangkan teknologi sejatinya adalah berkat kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saat ini hadirin, teknologi digital memberikan banyak dampak positif, baik dari segi ekonomi, politik, sosial maupun keagamaan. Seperti lahirnya unicorn yang memperluas lapangan pekerjaan, online shop yang menghadirkan pengusaha baru bermodal kecil, dan bermunculan pula tokoh-tokoh politik dan mubalik dari berbagai penjuru negeri. Ceramahnya viral di tengah-tengah masyarakat hanya dengan lewat tombol like, share, and subscribe. Dalam hitungan jam dapat jutaan pasang mata yang melihatnya. Begitulah seharusnya teknologi. Kecanggihannya harus menghadirkan manfaat sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Meski implikasi era teknologi adalah perubahan yang cepat, akan tetapi eksistensi akidah harus tetap sebagai way of thinking, Way of investigation, a body of knowledge, and method of high order thinking. Namun sayang hadirin, kenyataan pahit yang harus kita hadapi saat ini adalah video porno tersebar di berbagai media sosial. Akibatnya sangat fatal saudara, di mana banyak pemuda kecanduan seks bebas. Maraknya kasus-kasus kekerasan seksual. Sudah muak rasanya setiap hari disuguhi berita Ayah perkosa anak kandungnya, kakak berhubungan intim dengan adiknya. Bahkan belum lama kita dengar saudara, seorang ibu melakukan hubungan seks dengan kedua anak lelakinya. Na'udzubillahi min dzalik. Selain game online dan pornografi, video porno juga tersebar di berbagai media sosial. Akibatnya sangat fatal saudara, di mana banyak muncul tokoh-tokoh yang penuh pencitraan. Kebohongan dianggap kebenaran dan kebenaran dianggap kebohongan. Yang salah dipuji dan yang benar malah dibully, sehingga beragam konflik di tengah-tengah masyarakat pun terjadi. Betul hadirin? Oleh karena itu hadirin, bagaimanakah kita mampu agar teknologi digital tidak menjadi bumerang bagi negeri ini?
Jawabannya adalah dengan pendidikan karakter. Di antara pendidikan karakter yang diajarkan oleh Luqman, yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah ialah kezaliman yang besar. Dan aku perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya yang mengandung dalam keadaan lemah, yang bertambah-tambah, menyapinya dalam usia 2 tahun, maka bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadaku tempat kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin hadirat yang kami cintai, sebagai kesimpulan syarahan Al-Quran kami, era digitalisasi tidak dapat kita hindari, dan manusia-manusia masa kini yang harus pandai menyikapi. Di antaranya dengan menanamkan pendidikan karakter sejak dini, filterisasi terhadap teknologi menjadi kewajiban bagi pemangku kekuasaan di negeri ini. Pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari dampak negatif teknologi. Dengan pendidikan karakter di segala lini, pemblokiran situs-situs kekerasan dan pornografi, serta penajaman hukum dalam negeri bagi pelaku penyalahgunaan teknologi. Dengan begitu, kita berharap Indonesia akan menjadi bangsa yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bangsa yang baldatun, thayyibatun, wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Tsumma salam.